Selamat pagi, Vena, waktu Amerika. Selamat pagi. Oh, malam ya di sana, Yok. Selamat malam waktu WIB ya, waktu Indonesia Barat. Iya, Nah, waktu Indonesia Barat sekitar Tangerang Selatan. oke. Suwun waktunya, Vin. Pagi-pagi mesti bangun pagi untuk siap-siap untuk podcast seri pertamanya Klaten Muda. Sip, Sorry ya sama-sama, mengganggu Yok. waktunya. Iya, Ya apa-apa. iya. Gimana kabarnya, Ven? Sehat-sehat? Sehat nih di sini di gunung ya. Suhunya berapa di situ sekarang? Di Sula lumayan, hari ini 50, sekitar 50-an Fahrenheit ya. Pakai ya Fahrenheit kalau di sini berapa Celsius ya itu berarti. Aku benci mengkonversi. Mungkin sebentar, cek Google dulu ya. Iya. Biar teman-teman Ya, yang dengerin ngerti 50-an Fahrenheit. Vena ada di Lima, sekitar berapa. sekitar 10 Celsius. Oke. Oh, belum terlalu dingin untuk ukuran situ ya sebenarnya Belum. ya. Ya, musim Ya. semi ini udah termasuk ukurannya lumayan hangat sih, sekitar 10 Celsius tuh. Ya. Oke, ya. Belum ada mulai vaksin ya. Kalau warga negara asing nggak dapat di situ. Udah, ini malah udah vaksin selesai dua dosis Oh, ya. kowe wes untuk langsung dua vaksin langsung, udah dua shots. Wow. Langsung mulai bulan lalu malah diprioritaskan loh yang kami bilangnya BIPOC ya, Black, Indigenous, and People of Color, itu malah dapat prioritas. Kami dari 2 bulan lalu udah mulai vaksin. Gitu. Jadi Oke. selesai aku dapat vaksinnya. Ya. Wow, Indo keren. gimana Indo? Mulai dari yang paling rentan, paling segera membutuhkan. Jadi urut seperti itu. Jadi Oke. kecuali memang perusahaannya, kalau nggak salah bisa juga sih, perusahaan yang mensponsori untuk vaksinasi lebih awal juga Ya. bisa. Mm-mm. Right. Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol tentang satu tentu tentang Siciliano Vena, Siapa? Sopohku yuk. temanku yang sudah kenal sejak tahun 98 masuk SD. Oh ya benar 98 Berarti ya. 23 tahun ya. Iya. Sejak masuk SD. Sampai sekarang sudah kenal 23 tahun, cuman sudah lama tidak kontak. Ya. Kita akan ngomongin tentang Vena dan sedikit tentang ceritanya Vena. Lalu kita akan sedikit ngomong sesuai dengan topik hari ini. Aku pengen ngomongin tentang bahasa. Oke. Gitu. Nanti kita akan tahu kenapa kok kita akan ngomongin bahasa ya. Mungkin bisa diceritain dulu, Ven, latar belakang keluarga, Klatennya dari daerah mana? Karena teman-teman kita nanti yang terutama yang dengerin dari Klaten biar tahu, oh ternyata tonggoku. Gitu. Jadi, mungkin bisa cerita sedikit tentang masa kecil, keluarga dan apa ya? Asalnya dari mana gitu Klatennya, Ven? Silakan. Oke. Kita dulu tetangga ya kayaknya ya. Klaten Ya. ya. Kalau teman-teman tahu, ya aku lahir dan besar di Belangwetan ya nama desanya ya. Jadi dulu sering jadi bahan ejekan teman-teman. Oh berarti belang-belang karena dari Belangwetan ya itu lahir dan besar di sana. Bapak ibu asli dari sana juga, tetangga ya bapak ibu dulu. Terus Oh, dua-duanya orang Belangwetan. betul. Hmm. Dua-duanya orang Belangwetan. Cuman habis itu bapak merantau di Kalimantan lumayan lama ya. Jadi dulu waktu kecil ya sering dengan ibu. Terus apalagi ya punya satu kakak dan satu adik. Anak tengah. Dua-duanya anak tengah. Mbak sama adikku dua-duanya masih di Klaten. Terus lahir dan besar di sana sampai sekolah juga di SD Sugiyo Pranoto ya dulu sekolahnya lumayan dekat rumah
sering nyepeda gitu waktu mulai kelas 3 SD. Masa kecil ya gitu. Terus yoga dulu di Gria Prima ya. Ya, mungkin kalau jalan kaki mungkin kalau dari rumahku ke rumah Vena mungkin ya sekitar 10 20 menit. menit, 25 Oh, menit lumayan sih. enggak Karena lah ya. oh nggak sampai ya. Enggak, Karena lumayan aku di deket. ujung agak utara. Kalau Oh ya rumah Vena benar-benar. kan masuk Belangwetan Tengah. awal Heeh. tengah-tengah ya. Ya, Ya, agak tengah-tengah rumah ya nomor cukup 3. dekat tetangga jauh. Ya, tetangga jauh. Iya. Itu aja sih, Yok. Masa kecilku Iya, gitu. iya. Kayak Lalu di sawah. masuk ke SMP Pangutiluhur ya. Ya, Masuk ke barengan SMP kita. Pangutiluhur. Lalu kita sekelas terus kalau nggak salah ya, Vin? Kelas B, Kelas dari B, kelas 1 kelas sampai B. 3. Ya, Terus mungkin lulus. iya. Saya bisa sedikit cerita tentang Vena sejak SD. Mungkin dia sengaja men-skip bagian itu. SD itu kita rivalry-nya cukup ketat di kelas Ya, yang tidak ada uh, kelas paralel ya, Vin. Kita hanya satu kelas nggak, yang ya, kenal orang yang sama dari kelas 1 sampai kelas sampai 6. kelas 6. Asik ya, Sampai tapi. kelas 6. Iya, Uh, jadi benar-benar kenal teman ya. dari belum bisa menghitung sampai lulus SMP pada akhirnya. Em, Lalu setelah itu kita pisah sekolah, Vin. Kita beda jalan karena kamu nggak bisa ngikut ke sekolahku. Kebetulan sekolahku cowok semua. Cowok semua. Oke, mungkin boleh cerita SMA-nya di mana dan waktu itu Hmm. ngambil jurusan apa gitu. SMA aku, SMA-nya di SMA 1 Klaten ya. Lebih sering ke stadion daripada sekolah waktu itu. Karena ada konser di sana, nonton sepak bola, ya. Olahraganya di sana ya. Terus SMA Negeri 1 Klaten. Terus penjurusan kan ya kelas 2, kelas 3 jurusanku IPS waktu itu. Mm-mm. Terus mulai aktif ikut English Club. Waktu itu di sana ada English Club ya di SMA sama KIR, Karya Ilmiah Remaja. Cuman akhirnya yang KIR nggak terlalu lama ikutnya, lebih tertarik ke bahasa sih. Terus dari situ mulai banyak pengalaman ikut debat, kompetisi debat itu. Oh, sejak SMA ya ada ikut debat Ya, ya? debat bahasa Inggris sejak SMA. Tim kan ya waktu itu lumayan seru karena kita timnya cukup konsisten ya dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi cuman mungkin ada beberapa kali ganti anggota, tapi ya itu kami ikut kompetisi debat yang paling jauh di Semarang sih. Jadi levelnya masih provinsi waktu itu kami yang paling mentok. Itu Wow, aja. wow. Terus dari situ mulai merasa tertarik bahasa sama akuntansi sih waktu SMA ya. Oh ya? Ya, Wow. dulu waktu lulus sempat daftar di itu Bank Niaga kan ada rekrutmen ya beasiswa sekolah di Malaysia. Sempat ikut tesnya sampai tahap terakhir gagal di FGD, Focus Group Discussion. Terus akhirnya oke lah, kayaknya memang minatnya lebih ke bahasa dan bakatnya lebih ke sana. Terus setelah lulus SMA lanjut ke PBI di Pendidikan Bahasa Inggris di Sanata Dharma. Terus kita kayaknya jadi tetangga lagi ya, karena yoga di Atmajaya, saya di Sanata Iya, Dharma. Ya, gitu. iya. Tetangga cukup dekat kalau ngitungnya dari kampus 1 Atmajaya dengan kampus Babarsari Mericannya ya. Sanata Dharma. Iya. Iya. Nah, Itu itu sebenarnya ada pertanyaan yang cukup sudah lama ingin ditanyakan karena aku tahu Vena itu sejak kecil, sejak SD itu kuat di matematika, maka wajar senang dengan akuntansi dan kuat juga di bahasa. Bukan hanya bahasa Inggris yang karena sekarang dia lulusan bahasa Inggris, tapi juga bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Sebenarnya Vena jauh lebih jago bahasa Jawanya bahasa daripada Jawa. aku. Ya, Meskipun bahasa aku yang ditunjuk lomba untuk geguritan ya. puisi Jawa geguritan, tapi sebenarnya sehari-hari karena kalau aku di rumah kebanyakan pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau Vena di rumah pakai bahasa apa, Ven?
Bahasa Jawa, ngobrol sama bapak ibu sama keluarga bahasa Jawa. Eh, nggak kromo sih, lebih ke ngoko ya, ngobrolnya pakai bahasa Ngoko Jawa. halus. Hmm. Cuman ibu kan bahasa Jawanya masih sangat kental ya, jadi dari kecil emang belajar nulis aksara Jawa yang kayak gitu dengan ibu. Jadi ya memang bahasa Jawanya lebih lancar. Terus kalau ada eh, dulu kan sering ikut itu ya doa lingkungan yang kegiatan-kegiatan lingkungan itu semuanya pakai bahasa Jawa kromo kan. Jadi memang lebih lancar bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Karena bahasa Iya. Indonesia kan belajar di sekolah ya. Kalau bahasa Jawa dari kecil tuh, ngomongnya Kalau bahasa dengan Jawa. teman-teman sepergaulan di desa Belangwetan itu kebanyakan pakai bahasa Jawa juga ya. Jawa lah ya selalu. Ngoko, ngoko Ngoko. ya. Oh, Jawa ngoko. Iya. Jadi bahasa Indonesia itu cuma dipakai pas sekolah. Hmm, Waktu kecil iya. gitu. Itu yang membuat Vena sebenarnya bahasa Jawanya itu menurutku kalau di kelas itu mungkin yang paling bagus ya di kelasku ya. Seingatku kalau bahasa Jawa terutama kalau udah kromo itu seperti sangat fluent menurutku karena kalau aku textbook jadi aku belajar dan aku Nah, mendengarkan dari papaku memang bahasa Jawa kromonya bagus. Tapi kalau Vena kayaknya udah fluent gitu kromo itu. ya nggak fluent juga sih, lumayan lah ya. Ya, tapi memang itu bahasa ibunya kali ya, bisa dibilang bahasa Iya, ibunya bahasa Jawa ya. iya. Mm-mm. Nah, itu kan lalu kuat di bahasa dan kuat di matematika, maka aku ngerti lah waktu SMA. Meskipun kita nggak pernah ketemu ya, setauku tidak nggak pernah ketemu waktu SMA. Nggak, Kayaknya nggak pernah. Lalu baru uh-uh. ketemu 2016, seingatku. 2016 waktu kita ke Setelah, SC ya, ya setelah setelah selesai aku lulus dari masters. Iya, Manchester, ya dari Manchester. iya, iya. Ya itu cukup lama. Itu Mm. cukup nggak ngerti perkembangannya Vena seperti apa. Tapi sebenarnya sempat dengar bahwa Vena memang kuliah di Sanata Dharma. Itu jurusannya di pendidikan bahasa Inggris atau di sastra Inggrisnya, Ven? Jurusannya di pendidikan bahasa Inggris. Ya. Pendidikan bahasa Inggris. Apa waktu SMA itu kepikiran, oke, kalau pendidikan kan mau pendidikan bahasa Inggris, pendidikan yang lain kan arahnya ke guru ya, atau pendidik lah, atau dosen, Ya. pokoknya arahnya ke pendidik. Setauku ya, Vena itu waktu kecil cita-citanya ada dua, kalau nggak salah ingat. Yang Kalau nggak jadi pertama, suster ya. biarawati ya. Kayaknya memang juga suka jadi guru juga kalau nggak salah ingat. Aku udah agak cukup lama. Iya, ya. Sebenarnya nggak ada cita-cita spesifik pengen ngajar atau apa gitu ya waktu itu. Cuman dari SMA kan sering ngasih tutoring juga ke bahasa Inggris ya ke tetangga aja waktu itu privat gitu. Terus Iya. trial masa ke tanggane jadi bahan trial. Ya, ngelesin bahasa Inggris gitu aja kan. Terus nggak ada cita-cita spesifik yang pengen jadi guru atau apa gitu. Ya, kalau jadi suster waktu SMP kan ditanyain gitu ya mau jadi suster gitu. Terus juga, oh ya mau jadi romo. Romo nih anak-anak. Ya, ya sampai SMA terus ya itu aja lebih sering ngelesin tetangga kayak gitu. Terus tapi memang dulu minatnya malah lebih besar di akuntansi loh. Aku melihatnya pengen coba aja karena bahasa kayaknya bisa dipelajari sendiri yang kayak gitu kan. Terus pengen ke akuntansi aja, terus tapi nggak keterima kan waktu itu nggak lolos. Terus ya oke lah lanjut ke bahasa. Gitu. Tapi memang apa ya, ada passion kan sekarang sebenarnya Vena juga teaching ya di US ya. Ya, Eh, memang kerasa ada kepuasan tersendiri ya kita waktu teaching gitu ya, membuat orang menjadi paham sesuatu itu. Merasa itu nggak dari iya kecil? nggak dari kecil sih sebenarnya malah passionnya itu tumbuh atau menjadi lebih besar ketika kuliah malahan. Waktu awal-awal kuliah itu kayaknya aku males deh mau ngajar kayak gitu kan. Terus sekarang terus belajar di kuliah di kampus kan harus nyiapin lesson plan, terus yang assessmentnya itu yang paling susah terutama kalau sekarang. Terus kayaknya Hmm. nggak kepikiran untuk ngajar di sekolah negeri atau swasta, sekolah yang resmi gitu. Terus tapi dari teman-teman juga ada input
Tapi kalau misalnya micro teaching itu ya dengerin kamu jelasin gitu lumayan gampang gitu, bahasanya simple gitu kan. Terus mulai mikir, oh ya mungkin memang bakatku di situ ya gitu kan. Terus jadi mulai lebih sering ngajar sendiri sih, maksudnya volunteering ngajar kayak gitu, terus sambil kerja part time juga sambil kuliah waktu itu ngajar. Terus jadi makin passionnya makin besar kayak gitu. Mulai di semester berapa mulai part time kerja? Part time kerja waktu itu mulai semester 3 ya sebenarnya. Oh, cukup awal ya. Cukup awal ya, tapi bukan di sekolah yang resmi gitu, lebih sering di les-lesan. Kayak dulu pertama ngajar di Swift English School itu yang di Jogja. Terus mostly tutoring ini sih, ekskul di SMA Depok ya waktu itu. Ekskul debat sama storytelling. Jadi grup kecil gitu nyiapin mereka yang mau lomba. Terus balik juga ke SMA 1 Klaten. Nggak training sih sebenarnya, cuman dampingin adik-adik kelas yang persiapan mau lomba debat atau lomba storytelling kayak gitu juga. Dulu sebenarnya alasannya lebih ke ekonomi sih ya waktu itu, karena kan setelah ibu nggak ada, terus harus sambil nyari pemasukan sendiri kayak gitu. Jadi motivasinya lebih ke berat ke ekonominya. Terus tapi lama-lama semakin kerasa kayaknya memang lebih banyak kemauanku untuk mengajar daripada di bidang yang lain gitu. Ya mungkin ini sedikit sisi personal ya, tapi semoga Iya. Vena nggak keberatan untuk aku cerita di sini ya. Ya, Memang kalau nggak salah ingat ya, yang pertama berpulang itu bapak ya, Ven ya? ibu dulu. Oh ibu dulu, itu Heeh. di tahun waktu kuliah S1 ya? Iya, 2011. Jadi masih awal-awal baru semester 1 waktu itu. Heeh. Seingatku aku layat waktu itu. Heeh, ya. Ya, Iya, mungkin itu ketemu terakhir sebelum iya sebelum, kuliah S2 ya. iya Heeh. betul. Kemudian bapak berpulang 2018. Bapak barusan 2018 ini sebelum berangkat ke AS ya. Ya, jadi memang salah satu yang kalau boleh menyampaikan salah satu yang membuat saya salut sebenarnya sejak kecil salut sama Vena, tapi semakin besar semakin salut karena memang Vena dan kedua saudaranya Mbak dan adik perempuan itu menurutku sejak aku kecil mengetahui makin besar makin tahu adalah wanita-wanita yang sangat tough gitu ya. Aku kayak melihat tuh kayak angkat topi, sayangnya sekarang nggak pakai topi tapi pasti Ya, sangat 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 makasih sangat ya. menghargai itu. Ya mungkin itu sedikit sedikit apa ya sisi personal dari Vena yang memang saya sangat hargai ya. Lalu waktu itu sempat sempat kalau nggak salah sempat ngajar juga ya di ini yang di kalau di Sanata Dharma namanya apa ya, lembaga bahasa atau pusat bahasa Heeh, ya. lembaga Hmm. bahasa. Mengajarnya malah bahasa Indonesia. Ya, ngajar BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing itu mulai semester 5. Ya. Berapa Jadi lama kan tuh? lama itu dari semester 5 sampai sekitar sempat off karena harus ngajar ke Thailand sekitar setengah tahun, terus tapi balik lagi ke lembaga bahasa. Jadi dari semester 5 sampai sampai mau berangkat S2 ini masih aktif ngajar di sana. Gitu. Jadi Wow. semester 5 itu sekitar 2013 ya berarti. 2013 Hmm. sampai 2018. 5 tahun di sana. Tapi itu waktu itu mulainya dari tutoring dulu, nggak langsung ngajar kan. Memang ada seleksi, micro teaching, interview, dan sebagainya. Terus Mungkin bisa berangkat dijelasin micro teaching itu seperti apa, Vin? oh ya, Buat mereka yang nggak ngerti. micro teaching itu seperti praktek ngajar. Jadi semuanya kalau mau misalnya kan sebelum PPL itu dulu kalau di masa kuliah itu juga ada micro teaching. Jadi mengajar teman-teman sejawat ya istilahnya. Jadi sesama calon guru. Lalu kalau tes di lembaga bahasa waktu itu micro teaching itu juga seperti praktek mengajar, simulasi mengajar lah, lebih tepatnya simulasi mengajar dengan guru-guru di sana ya seperti itu. Micro teachingnya di sana 2 atau 3 kali saya lupa.
Terus tapi berangkatnya jadi tutor dulu. Jadi kalau tutor itu lebih aktif menemani di field trip, culture class, dan sedikit kelas bahasa itu mendampingi mereka kalau ada PR atau ada kesulitan di luar kelas seperti itu. Sekitar hampir 1 tahun jadi tutor, terus baru jadi guru ngajar di kelas. Gitu. Ngajar di bahasa Indonesia. Ya. Cukup fair nggak kalau mengatakan bahwa pengalaman waktu di lembaga bahasa itu salah satu yang cukup membentuk Vena secara profesional, Ya. etos kerja, dan juga secara kepribadian? Ya, bisa dikatakan itu modal awalnya malah dari lembaga bahasa ya, karena jurusanku kan bahasa Inggris, terus masuk ke BIPA itu hal yang sangat baru, belajar dari awal lagi. Kita belajar bahasa Indonesia ya memang, tapi bahasa Indonesia untuk belajar sendiri dan bahasa Indonesia untuk mengajar itu kan beda ya. Kita harus yang lebih detail, tahu struktur bahasa yang semacam itu, belajar dari situ. Itu termasuk pengalaman awalnya dari sana ya, karena kan karirku sampai sekarang malah di BIPA. Itu pengalaman mengajarnya malah berangkat dari sana dan dibentuk dari sana menghadapi murid yang mulai dari yang banyak maunya karena mereka merasa ya customer kan gitu ya, memang aku pengen tahu detail dan memang nggak murah kelasnya kayak gitu kan. Terus ya jadi kok kenapa orang di sana ngomongnya beda dengan bahasa formal yang diajarkan di kelas. Jadi di situ belajar handle banyak murid dengan personality, dengan tipe belajar yang berbeda. Jadi istilahnya belajarnya malah dari lapangan seperti itu. Sampai karirku sekarang di situ kan memang karena berangkatnya dari lembaga bahasa. Salah satu yang menarik menurutku ya, kenapa kok Vena dan aku sama-sama kuliah di luar Klaten ya, ke Jogja, di tempat banyak sekali orang Klaten kuliah ya sebenarnya. Di situ kan ada mendapatkan exposure ke budaya-budaya baru. Nah, Vena yang di jurusan pendidikan bahasa Inggris, kemudian mengambil jadi semacam staff ya di lembaga bahasa. Mungkin itu adalah orang-orang asing pertama yang Vena temui nggak sih? Betul. Dari lembaga, sebenarnya pertama itu malah dari waktu dulu ngajar di PKBM ya, jadi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Angon namanya. Itu modelnya seperti Green School mungkin ya. Di situ mendampingi beberapa orang asing tapi lebih ke field trip, bukan kelas bahasa. Jadi kadang-kadang ada orang asing yang tertarik pengen belajar bikin pupuk kompos atau Wow. ya kayak gitu, atau nanam cabai atau sekedar apa namanya permainan tradisional gitu kan. Kami kan modelnya green school di dekat sawah waktu itu. Nah itu orang asing pertama yang ketemu di sana. Terus di lembaga bahasa jelas lah ya, karena memang kliennya murid-murid dari negara lain ya. Seberapa banyak yang dipelajari ya dari encounter dengan macam-macam kebudayaan, macam-macam nationality, dan posisinya mereka adalah customer ya. Jadi kan mereka pasti demanding ya. Gimana sih pengalaman berhadapan dengan macam-macam nationality, macam-macam budaya, ekspektasi yang mungkin waktu kita sampai SMA ya kita nggak ngerti ya, karena di Klaten nggak terlalu banyak orang asing ya. Gimana pengalaman itu, kayak gimana yang waktu itu ditemuin? Pertama masuk kelas ya sebagai guru stres karena takut dulu ya, pasti gugup lah kita menghadapi apa namanya yang bahasa pengantarnya tetap bahasa Indonesia. Cuman kalau beginner seperti itu kan aku sendiri merasa mungkin penguasaan bahasaku juga belum cukup. Lalu culture shock. Mereka juga kan waktu awal datang ke Indonesia mengalami culture shock dan sebagainya. Jadi handle dari segi akademis dan juga emosional ya. Karena sistem di kita kan nggak ada yang istilahnya konselor khusus atau apa yang bisa membantu mereka. Jadi guru sekaligus konselor di kelas. Jadi pengalaman pertama awal-awal tuh sangat gugup dan besoknya ngajar gitu malamnya udah stres. Kira-kira gimana ya akan terjadi apa di kelas ya. Tapi lama-lama terbiasa.
dan lebih bisa menghargai juga. Kalau mungkin kan karena budaya mereka berbeda, jadi mereka mau yang lebih kritis dan mereka sangat jelas, sangat detail. Aku nggak suka dengan tipe belajar yang seperti ini, kayak gitu misalnya. Dulu pernah ada yang model kami kan, karena kami maunya mereka imersi ya, jadi masuk ke masyarakat, interview di warung-warung sekitar. Ada yang langsung berkata, aku nggak suka dengan sistem yang seperti itu karena aku merasa nggak menghargai waktu mereka. Mereka kerja dan aku datang interview buat praktek bahasa. Boleh Itu tahu nggak sistem orang mana yang bilang seperti itu? mungkin nggak usah disclose negaranya ya, tapi ya, ya Benuanya. benuanya dari benua Amerika. Ya, seperti itu. Oke. Jadi mereka sangat terang-terangan Iya. karena aku merasa nggak menghargai waktu mereka. Itu satu hal yang nggak pernah kami pikirkan sebelumnya, tapi bisa jadi Betul. pertimbangan. Terus akhirnya kami solusinya memang orangnya yang didatangkan ke lembaga bahasa, jadi memang ada, jadi nggak impromptu yang seperti itu. Jadi mereka, kalau gitu nggak apa-apa. Maksudnya aku merasa memang mereka memang Menyediakan waktu menyiapkan untuk itu. waktu ya yang seperti itu. Terus Hmm. ya mereka lebih terbuka dan kita cenderung lebih nerimo ya orangnya. Kalau dari kita kan ya oke lah metodenya seperti ini, tapi di situ juga belajar bahwa apa yang cocok buat saya ketika harus sistem belajar yang cocok, yang enggak, seperti itu. Jadi dari situ belajar lebih fleksibel ya, mengakomodasi, karena kadang sebagai guru itu modal yang sangat penting karena di sini pun sistemnya seperti itu ya ketika belajar. Jadi aku merasa lebih cocok dengan sistem yang seperti ini. Jadi lebih terbuka seperti itu. Itu satu hal yang saya pelajari supaya lebih bisa mengenal diri sendiri dan model belajar seperti apa, dan lebih bisa diskusi dengan gurunya seperti itu. Gitu. Ya, itu kan hal yang berbeda ya dengan mungkin kita 12 tahun sekolah di Klaten ya. Ketika dibalik menjadi guru untuk orang-orang asing yang kebanyakan kalau orang asing ini sudah datang ke negara lain, Indonesia dalam konteks ini, itu mereka sudah membuktikan satu hal, bahwa mereka terbuka terhadap budaya baru yang sama sekali baru buat mereka. Nah, maka kan kita juga jadi dipaksa ya, Ven, dipaksa untuk mesti terbuka juga orangnya, jadi orangnya mesti cukup Ya. fleksibel, mesti bisa terbuka. Dan saya pikir itu penting ya, Ven, apa ya, untuk orang cukup fleksibel, orang itu nggak kaku, orang itu cukup terbuka terhadap hal baru dan menghargai perbedaan. Itu sih kayaknya Ya. penting banget ya dipelajarin Ya. dari situ. Termasuk juga salah satu budaya yang paling ini ya, dari benua lain ini, bukan dari Amerika, bahwa kita mungkin di Indonesia biasa ya touching, pegang murid kita di bahu atau apa, atau misalnya bantu mereka nyebrang. Nah, di budaya lain itu satu hal yang dianggap melanggar privasi mereka ya. Jadi kadang di kelas pun seperti itu, atau membantu mereka menyeberang jalan di Indonesia yang kayak gitu, bisa mungkin dihindari menyentuh physically, karena itu bagi kita mungkin hal yang biasa. Atau guru ya, dulu kita SD gimana, kadang guru kan ya kayak gitu ya, maksudnya sama murid dekat kayak gitu, tapi itu satu hal yang dianggap melanggar privacy. Jadi itu satu hal yang belajar juga. Jadi istilahnya banyak mengerem, banyak rules baru yang dipelajari gitu. Ya. Lalu kan tadi Vena sempat cerita hampir setengah tahun kalau nggak salah di Thailand. Betul. Mungkin bisa cerita sedikit tentang chapter di Thailand, karena kita ada share similarity nih. Aku juga 5 bulan lebih sedikit di Thailand. Tapi mungkin di waktu yang tidak bersamaan. Mungkin Vena bisa cerita waktu itu program apa di sebelah mananya di Thailand ya? Ya, aku hampir 6 bulan ya, atau 6 bulan lebih dikit itu di Ayutthaya. Itu programnya dari waktu itu namanya masih PPSCK ya, PPSCK, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan. Itu termasuk program baru. Waktu aku gabung di tahun 2016, itu dia baru tahun kedua mengirim guru BIPA ke luar negeri. BIPA itu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Jadi istilahnya mengirim guru BIPA ke luar negeri. Programnya mostly sudah mengirim ke banyak negara sih waktu itu, tapi sekitar berapa ya, 60-an guru mungkin yang direkrut.
Itu prosesnya sama, mendaftar, lalu ada seleksi lolos, lalu kami ada pelatihan selama 10 hari ya total di Cisarua, Bogor waktu itu. Hampir setiap hari kami praktek mengajar juga ya di sana. 10 hari itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam pembekalannya. Terus baru berangkat ke Thailand untuk mengajar bahasa Indonesia di sana. Agak pusing juga sih karena sekolahnya sekolah teknik ya. Dan nggak bermaksud underestimate atau gimana, tapi memang exposure bahasa Inggrisnya cukup minim juga di Ayutthaya. Dan itu termasuk salah satu yang mereka targetkan ya, merekrut guru bahasa Inggris yang native speakers buat murid-muridnya. Jadi di sana ngajar 6 bulan di sekolah teknik. Itu latar belakangnya karena mereka ada exchange dengan universitas di Malang ya. Sebagian besar mahasiswa college sistemnya di sana itu college. Jadi seperti SMK lanjut diploma. Jadi mereka mengirim murid ke Indonesia juga. Jadi persiapan untuk pengiriman, cuman istilahnya kan harus persiapan untuk istilah-istilah teknik dan sebagainya seperti itu. Jadi bahasa Indonesianya lebih spesifik. Tapi ada juga yang kelas beginner, yang mulai dari perkenalan seperti itu. Itu aja sih, hampir 6 bulan di sana ngajar. Sambil Ada kadang-kadang orang Indonesia ya lain juga. enggak, yang di Ayutthaya sendiri. Tapi yang dikirim ke Thailand waktu itu bersama 6 orang, tapi tersebar di provinsi yang berbeda. Jadi 6 orang itu di provinsi, ada yang di utara, ada yang di selatan. Ya, Ayutthaya itu sedikit di tengah, agak dekat dengan Bangkok sih, sekitar 3 jam naik Iya. van ke Bangkok. Itu. Iya. Mungkin kita bisa bicara sedikit tentang tentang Thailand nanti ya, tentang chapter Thailand itu. Tapi kan itu sebenarnya menarik sekali ya, karena soal bahasa di sana itu bahasa Inggris kayaknya secara overall masih lebih mending sedikit kita ya. Meskipun kita Ya, juga betul. ya, ya. Nanti mungkin waktu kita ngomongin bahasa kita akan balik lagi ke chapter yang Thailand. Nah, lalu aku juga pengen ngobrol tentang setelah itu kan Vena sempat bekerja ya sebelum S2. Ya, sebelum S2 kerja lumayan lama sih. Karena lulus kuliah kan Januari 2015 ya. Sampai lanjut S2 2018. Jadi ada gap sekitar 3 tahunan gitu sebelum lanjut S2. Yang dikerjakan apa aja di situ, Ven? Yang dikerjakan nyari-nyari kerjaan. Ya, waktu habis lulus 2016 itu ke Thailand, terus sempat dari lembaga bahasa juga. Karena memang aku penasaran ya orangnya, pengen belajar bahasa Mandarin juga, terus sempat belajar bahasa Mandarin 3 bulan. Lalu ke Taiwan hampir sekitar 1 bulan sih waktu itu. Oh, ke Taiwan juga ya? Ya, Oh, ke Taiwan sama di dong. Wenzhou, Wenzhou Wenzhou itu di daerah University, mana? Kaohsiung. Oh, selatan ya. Ya, Kaohsiung tuh, ya sekitar selatan mungkin ya geografiku. Kaohsiung selatan. Iya. Ya, oke. Di Taichung tengah, Kaohsiung. Taipei utara. Ya, sempat Hmm. itu sebulan aja sih, tapi waktu itu dari lembaga bahasa ada 3 orang ya, termasuk aku. 3 orang kami rencananya mau buka MOU antara Kaohsiung dengan Sanata Dharma, karena waktu itu kami mencoba summer programnya di sana. Nah, kan kebetulan di lembaga bahasa juga mau coba summer program ya. Jadi dalam rangka itu ke Thailand. Terus ke Thailand, pulang dari Thailand, lanjut kerja lagi di lembaga bahasa sih. Nah, yang paling menarik pengalamanku adalah mengajar volunteering. Ya, waktu itu volunteering hampir sekitar, singkat sih, volunteering di on the spot-nya itu sekitar 3 hari atau ya untuk training guru-guru yang akan mengajar bahasa Indonesia ke asylum seekers. Jadi kayak apa istilahnya, pencari suaka, ya pencari suaka dari Afghanistan, Iran seperti itu. Di Yang daerah mana, sorry? di daerah Bogor. Wow, jauh juga ya orang Jauh, dari ya. Afghanistan nyari sampai ke Bogor ya. Itu ada satu tempat yang kadang miss sih persepsi orang, kan dekat kampung Arab. Ya, ada kampung Arab di daerah Jawa Barat. Saya agak lupa kota pastinya, tapi di daerah situ.
ya banyak orang yang pencari suaka di situ sebelum mereka dikirim ke negara tujuannya ya. Jadi ada yang mereka mau menjadi pengungsi di Amerika, ada yang mostly ke Amerika sih waktu itu. Tapi ya sebelum itu mereka harus bertahan di sana dulu sekitar lama loh itu kira-kira ada yang 7 tahun, ada yang sampai 10 tahun menjadi pencari suaka dulu dan tinggal di Indonesia kayak gitu. Jadi mereka mau nggak mau harus belajar bahasa. Nah itu yang menurutku paling menarik sih mengajarkan karena mereka niat belajarnya sangat tinggi karena uh, itu untuk survive ya mereka harus bertahan hidup harus ngomong bahasa Indonesia jadi mereka Bahasa untuk survive, udah beda lagi. ya jadi buat mereka memang harus beli apa-apa sendiri jadi memang harus bisa komunikasi bahasa Indonesia kayak gitu jadi mereka niat belajarnya malah tinggi gitu. Wow. Sebelum kita ke chapter Amerika nih, kita Ya. masih di sekitaran Jogja sekarang. Waktu di SD Pangudilo Rusgio Pranoto dari 98 sampai 2004, Nah, Vena sempat kepikiran nggak kalau suatu saat aku akan ke banyak tempat nih di dunia di luar Indonesia, ke Thailand, ke Taiwan, ke US eventually. Itu kebayang nggak sih, Ven? Dengan circumstances waktu itu ya. Itu enggak nggak sama nggak sekali kebayang. enggak ya nggak kebayang ya mungkin karena apa ya karena di lingkungan kita nggak banyak role model atau nggak banyak orang yang share pengalaman pernah belajar ke luar negeri atau punya mimpi sampai ke luar negeri. Terus terang aku nggak pernah kepikiran untuk pergi ke luar negeri atau menjelajah banyak tempat ya waktu itu. Mimpinya lebih simpel sih waktu itu ya, cuman ya mikirnya lulus SD, SMP yang seperti itu. Terus makanya um, ya, menarik sih karena kita kan waktu itu berdua sempat ke SDPL ya, terus Yoga sharing pengalaman ke kuliah di Manchester. Dan itu menurutku mereka adik-adik kelas kita yang sangat jauh ya gapnya, tapi tetap aja adik kelas itu mereka beruntung punya punya inspirasi untuk bermimpi lebih besar kayak gitu. Jadi punya bayangan dari awal kalau oh ternyata aku punya peluang yang lebih besar untuk bisa ekspor ke banyak tempat dan batas negara itu kayaknya lebih sekarang menjadi lebih apa ya istilahnya nggak setinggi dulu ya kayaknya mau ke luar negeri itu susah banget dan bermimpi ke sana itu nggak kepikiran sih waktu SD untuk menjelajah banyak tempat Ya, gitu. Kalau yoga gimana? Sempat kepikiran nggak dulu bakal ke luar negeri gitu? sebenarnya sama sih. Sebenarnya karena kita memang nggak terekspos dengan macam-macam windows of opportunities ya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya kita tuh bukan soal luar negeri aja deh. Kita nggak ngerti kita tuh sebenarnya boleh bermimpi setinggi apa sih. Kayak itu. Ya, Jadi kita karena kadang kan takut ya. Kita ya, di kota kecil itu ada pola pikir yang agak eh, terbatasi dengan dinding-dinding atau langit-langit tertentu gitu ya. Jadi kayak kita merasa hanya boleh bermimpi segini. Tapi ya, kayak setuju nggak ketika kita sudah ke Jogja, kita melihat dunia yang lebih terbuka, kita lihat mulai, oh aku ini bisa kalau begini-begini gini, aku bisa ke situ kalau begini-begini, mulai kelihatan nggak sih Ven itu? ya mulai kelihatan. Terus benar sih waktu mulai datang ke Jogja, terus ke PPI, ke kampus selalu masuk ke LB dan melihat banyak rekan-rekan pengajar yang mulai waktu itu ada yang pokoknya intinya emang harus sabar dan terus mencoba. Aku kerja dulu sampai 8 tahun ya di lembaga bahasa. Ada satu orang yang terus akhirnya bisa punya pengalaman pergi ke Australia. Terus waktu itu aku dengar yoga juga ke Manchester. Dan rasanya lebih dekat lagi ya karena teman sendiri yang dari SD sampai itu terus bisa mencapai mimpi itu. Terus makanya, oh ternyata aku bisa bisa bermimpi lebih tinggi dan bisa punya rasanya lebih gampang menyusun step-step yang apa sih langkah-langkah nyata yang harus mulai aku lakukan kalau aku mau mencapai mimpi itu kayak gitu. Jadi lebih lebih jelas gambarannya. Ya. Sekarang kita terbang eh, ber berapa kilo? Ribuan kilo kita sekarang ke Ya. Amerika ke tempatnya Vena sekarang. Itu yang sampai sekarang aku masih penasaran gitu. Gimana ceritanya Sicilia Novena tiba-tiba
Ada di Amerika gitu. Ya, Mungkin oke. bisa cerita Ya, dikit, Fen. panjang sih ceritanya. Sebenarnya mulai setelah lulus ya, sekitar tahun 2015 bisa dikatakan mulai persiapan. Karena mimpi itu semakin besar ya. Pengen banget kuliah master ke luar negeri. Semua beasiswa segala macam, aku coba waktu itu mulai dari chevening, gagal dari tahap awal. Terus uh, Australia Award, terus juga NZAS itu ke New Zealand, sempat coba juga ke Thailand waktu itu lolos tapi jurusannya nggak jurusan yang aku mau, lalu coba ke LPDP juga nggak lolos di tahap terakhir ya, waktu itu di FGD juga nggak tahu kenapa selalu FGD itu susah banget buatku, terus FGD nggak lolos. Pokoknya segala macam beasiswa aku coba kan, terus termasuk Mount Busho juga di Jepang. Dan dari Amerika ini ada rekan pengajar yang lewat FLTA ya waktu itu. Jadi dia mengajar lewat FLTA, Foreign Language Teaching Assistant. Aku lupa FLTA kepanjangannya, terus terang ya. Tapi itu salah satu program Fulbright. Ya, salah satu program Fulbright. Dia teaching assistant di UPenn ya waktu itu, Pennsylvania. Lalu dari UPenn dia ke Montana kuliah dan lulus kan, terus dia kembali ke Indonesia, terus ada lowongan kan, terus ada lowongan mengajar di Universitas Montana. Nanti kalau bisa juga aku share link ya, itu beberapa teman udah mulai tanya, cuman kebetulan karena aku masih di sini ya, jadi belum rekrut guru baru. Itu linknya bisa diakses di CLCP, itu aja langsung apply di situ ya. Terus merasa lebih mudah karena itu kan mereka mencari pengajar bahasa Indonesia. Spesifik ya jadinya. Spesifik. Jadi waktu itu merasa, oh sepertinya peluangnya akan lebih besar karena nggak harus bersaing dengan semua orang yang di seluruh dunia. Dan kalau dari Indonesia pun dia harus punya background mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, jadi waktu itu apply beasiswanya, terus lewat webnya itu ya, apply beasiswanya, lalu dikontak, oke, lolos berkas, tahap selanjutnya adalah micro teaching lagi dan interview. Waktu itu jam 10 malam waktu Indonesia karena jam 9 pagi di AS ya. Jadi jam 10 malam sampai setengah 12-an kira-kira, karena interview plus praktek mengajar praktek mengajarnya sendiri sekitar 30 sampai 45 menit. Terus mengajar selesai, terus saya kurang tahu, tapi sepertinya ada sekitar 50-an berkas yang masuk. Waktu micro teaching hanya ada 5 orang. Lalu yang diambil akhirnya hanya 1 orang. Jadi termasuk sangat beruntung ya waktu itu bisa lolos. Terus dan sistem mereka adalah teaching assistantship. Jadi aku ngajar bahasa Indonesia, terus dapat beasiswa master di sini kayak gitu. Itu awal mulanya bisa terbang dari Belangwetan ke Belangwetan. dari Belangwetan ke AS ya, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak mengetuk pintu macam-macam ya sampai akhirnya ada pintu yang dibuka gitu ya. Itu menurutku aku cukup mudah, cukup dipermudah dan diberkati tidak mengetuk banyak pintu, sudah ada yang bukain, dan itu menurutku patut disyukuri ya. Dan akhirnya keterima juga di situ, itu menurutku sih pengalaman yang luar biasa dan berkat yang luar biasa. Nah, di situ ngajar apa, Ven? Ngajar bahasa Indonesia juga di sini ya. Karena memang programnya kan waktu itu di sini sebenarnya lembaganya atau di CLCP sendiri mengajar banyak bahasa ya, mostly critical languages, itu bahasa yang untuk militer AS dianggap sebagai bahasa yang kritikal. Waktu itu saya sempat bertanya sih, kan penasaran ya, kenapa bahasa Indonesia masuk critical languages, one of the critical languages. Terus mereka bilang itu akan berganti-ganti memang sesuai keputusan Departemen Pertahanan, tapi yang pasti kekuatan ekonomi satu negara itu menjadi pertimbangan. Yang kedua, kedekatan kerjasama militer negara itu dengan militernya Indonesia. Nah, Indonesia kan termasuk angkatan lautnya punya kerjasama yang kuat ya dengan Navy-nya di sini. Terus karena itu bahasa Indonesia masuk, ya, bahasa Indonesia, Korea, Mandarin,
Pashto, Iran, Arab, ya banyak sekali yang diajarkan, tapi waktu itu lowongannya memang lowongan mengajar bahasa Indonesia. Nah, jadi terus sedikit optimis, at least persaingannya nggak akan sekian juta orang di dunia kayak gitu ya. Terus jadi ada lowongan dan harus punya, kalau nggak salah waktu itu salah satu syaratnya punya pengalaman mengajar BIPA at least 2 tahun. Terus jadi di Dan situ kamu saat itu sudah punya 5 tahun. bertahun 5 tahun ya kan? Ya, jadi udah lumayan aman ya. Terus mendaftar itu di sini ngajar bahasa Indonesia untuk main customer-nya itu Special Force ya, pasukan khusus Kopassus ya. Main customer-nya Kopassus, tapi kadang-kadang ada tutoring juga untuk angkatan laut, mostly angkatan laut di sini ya, gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai S2-nya di sana dan Mhm. hubungannya dengan apa yang diajarkan di part kedua ya, Ven. Ya, Oke, kita cukupkan dulu untuk yang part pertama ya. oke, siap. Ya, Ya, thank you. sama-sama, Yok, makasih.